Oke, baik, selamat malam. Pada malam hari ini bertepatan di Marga Siswa PMKRI Cabang Madiun. Dan pada malam hari ini kami akan mengadakan diskusi bersama mengenai peran kaum muda dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan mendatang. Bagaimana peran pemuda dalam menyukseskan pemilu. Nah, langsung saja teman-teman. Di belakang saya terdapat dua pakar sederhana kaum-kaum politik yang akan mendiskusikan mengenai peran kaum muda dalam tahun politik yang akan mendatang. Oke, langsung saja pertama dari Saudara Ray. Oke, baik, terima kasih Saudara Oki. Ya, jadi sesuai dengan tema yang telah diangkat oleh Saudara Oki, kita bicara tentang peran kaum muda dalam menyukseskan, menjaga tahun politik yang akan diselenggarakan 2 tahun lagi, khususnya pada tahun 2024. Saya melihat bahwasannya kaum muda sekarang itu berperan sangat penting dalam rangka menyukseskan kegiatan pemilu ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap tahun politik akan terlaksana tuh. Kaum muda ini justru merasa acuh tak acuh dan kurang melihat seperti apa sih kaca politik kita menjelang pemilu itu. Nah, sekarang contohnya seperti kasus-kasus yang pernah terjadi beberapa tahun lalu gitu. Kasus golput dari kaum muda justru meningkat gitu setiap tahun menjelang pemilu itu terlaksana. Di sini kan kita bisa melihat bahwasanya kesadaran pemuda khususnya yang dikatakan sebagai agent of change gitu, agen perubahan, itu malah rendah tuh. Kan gitu, kesadarannya akan memilih pemerintahan, memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik itu masih jauh dari kata baik gitu. Nah, sekarang digadang-gadang bahwasannya kaum muda itu yang paling banyak terlena dengan politik uang tuh. Ketika kita bicara tentang politik yang kurang sehat, kaum muda itu justru lebih cenderung gitu ya, gampang terlena dengan iming-iming yang dijanjikan oleh para pemimpin saat berkampanye dibandingkan melihat esensi dari pemimpin tersebut. Meskipun pemimpin itu kurang baik dalam memimpin, katakan saja demikian, tapi kaum muda justru memilih pemimpin yang seperti ini gitu. Karena apa? Karena yaitu politik uang tadi, iming-iming punya timbal balik gitu. Ketika seseorang naik, ya mahasiswa yang seharusnya atau kaum muda yang seharusnya menjadi pelopor untuk politik sehat, politik baik di Indonesia, justru malah terlena dengan hal-hal seperti ini. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya, langsung saya kembalikan saja Saudara Oki. Terima kasih Saudara Ray yang sudah mengatakan bahwa kaum muda dalam tahun politik itu kurang berperan penting atau masih sangat minim mengenai hal-hal politik. Oke, baik, langsung saja tanpa bertunggu lama-lama lagi kepada Saudara Nanda akan memberikan kesempatan. Silakan Pak Nanda. Oke, terima kasih Saudara Oki sebagai moderator kita ya dalam diskusi kecil-kecilan pada malam hari ini. Kita berbicara mengenai bagaimana peran kaum muda untuk menyukseskan dan juga menjaga serta mengawal demokrasi pada tahun politik tahun 2024. Oke, tadi Saudara Rai sudah membahas bahwa kaum muda seringkali terlena oleh politik yang kurang sehat, di mana terdapat timbal balik dari para calon-calon yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum dengan politik uang. Oke. Jika dilihat bahwa itu menjadi sebuah tren dari tahun ke tahun ketika ada sebuah pemilu, memang itu tidak bisa dipungkiri kembali. Maka kita sebagai kaum muda, khususnya saya dari perspektif saya sebagai kaum muda, perlu adanya sebuah kesadaran politik dan juga pemahaman mengenai bagaimana demokrasi itu dijalankan dengan baik. Pertama-tama bukan terletak pada politik uang ya, karena itu bersifat pragmatis sekali. Itu hanya kita nikmati sesaat, namun tidak berpikir jangka panjangnya itu seperti apa, sehingga kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak baik pula. Dan jangan disalahkan jika para pemimpin yang kita pilih itu
banyak melakukan korupsi, karena kita sendiri juga ikut mendukung itu secara tidak langsung ya dalam pemilihan umum. Makanya perlu dibangun sekarang ialah bagaimana membuat kaum muda ini memiliki kesadaran politik dan juga ikut berpartisipasi lah untuk mengawasi jalannya demokrasi pada tahun politik 2024. Partisipasi kaum muda tentu tidak dapat dilepaskan dari kemampuan mereka memiliki pemahaman dan juga pengetahuan, sehingga perlu adanya upaya dari para kaum muda juga untuk meningkatkan kapasitas diri dari segi pengetahuan maupun keterampilan, sehingga dalam mengawal demokrasi tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Kemudian kaum muda juga pada saat ini juga perlu melek akan politik, di mana perlu membaca peluang-peluang ataupun arah politik Indonesia itu ke arah mana. Sekarang sedang tren adalah politik identitas. Tapi politik identitas itu sendiri sudah mengalami degradasi makna, di mana para pemimpin itu hanya memikirkan segelintir orang ataupun sekelompok orang yang mendukung beliau. Ini perlu disikapi atau ditanggapi dengan baik, bahwa politik identitas itu bukanlah hal yang demikian, tapi juga mampu membawa identitas seorang pemimpin itu menjadi lebih baik, bukan hanya untuk mengutamakan kepentingan sekelompok orang, tapi juga demi kesejahteraan umum, ataupun kalau dalam ajaran sosial gereja itu dikenal dengan istilah bonum commune gitu ya. Makanya para kaum muda sejak saat ini perlu mengetahui siapa-siapa saja yang akan mencalonkan diri, dan juga mengetahui ke arah mana beliau akan memimpin ataupun membawa Indonesia ke depannya, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan di mana kita salah memilih orang, dan juga ketika kita salah memilih orang kita menuntut bahwa orang tersebut harus dihukum dan sebagainya, padahal kita juga telah mendukung orang tersebut secara tidak langsung dengan cara yaitu memilih beliau karena kita mendapatkan timbal baliknya. Maka dari itu mulailah dari sekarang saya mengajak kaum muda untuk memiliki kesadaran politik dan juga pemahaman serta pengetahuan, sehingga kedepannya Indonesia menjadi lebih baik dengan partisipasi kaum muda dalam pemilihan umum di tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Nanda atas penyampaiannya mengenai peran kaum muda, bahwa kaum muda perlunya meningkatkan wawasan mengenai pemilu, sehingga bagaimana kaum pemuda itu sendiri bisa jeli melihat mana seorang pemimpin yang layak, yang bisa memimpin bangsa kita ke arah yang lebih baik. Baik, langsung tutup ya. Baik, terima kasih teman-teman atas sudah menyaksikan diskusi kami pada malam hari ini, diskusi santai bersama. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Rai dan Nanda mengenai peran kaum muda dalam politik yang akan datang dapat memberikan sedikit wawasan terlebihnya kepada kaum muda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.